Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah untuk berkumpul di rumah dan rumah-rumah Allah, mengkaji dari sebagian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita harapkan dari majelis ilmu akan turun padanya ketenangan, kemudian liputan rahmat Allah, naungan para malaikat, dan nama-nama yang hadir di majelis disebut-sebut dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikatnya. Kemudian juga dari keutamaan majelis ilmu, dia merupakan majelis yang tidak akan merugi teman duduknya, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaika qaumun la yashqa fihim jalisuhum. Mereka adalah suatu kaum yang tidak akan merugi teman duduknya. Dari keutamaan majelis ilmu, dia merupakan majelis yang padanya terhampar dari pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang yang hadir di majelis tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia punya banyak kesalahan, tapi sepanjang di majelis dia senantiasa beristighfar, bertobat kepada Allah, dan senantiasa memuji dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengharap surganya, takut akan siksa api neraka, maka insyaallah taala mereka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan terangkan dari pembahasan seputar 20 simpul dalam mengagungkan ilmu agama, yang kita ringkas dari tulisan Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala dalam kitab beliau Ta'zim al-Ilm. Ya, ini dari materi kita pada pagi hari ini, ya, menjelang siang sampai sore insyaallah taala di masjid yang diberkahi ini. Ya. Dan materi ini dari materi-materi yang pokok yang perlu kita ketahui sebelum kita mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena terkandung padanya dari adab-adab, etika-etika bagi seorang thulabul ilm dalam belajar, ya, di mana hal tersebut merupakan hal yang dituntut, dan para ulama kita sangat memperhatikan dari adab-adab ilmu sebelum dia terlalu jauh belajar. Dalam keadaan dia tidak memiliki adab, ya, baik adab kepada dirinya, kepada gurunya, atau kepada pelajarannya, kepada kitabnya, atau kepada kawan-kawannya. Bahkan adab yang paling besar adalah adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan uraikan nanti insyaallah taala
di simpul-simpul dari ikatan-ikatan ilmu dari pembahasan yang kita akan kaji. Ya. Tapi sebelum kita masuk dari pembahasan ini, kita akan uraikan dari beberapa pendahuluan ya seputar buku yang kita akan kaji. Ya, jadi buku ini kalau dari bahasa Arabnya itu panjang pembahasannya ya. Kita mungkin baca sebagian dari lafaz-lafaz Syekh yang ada kalimat-kalimat indah di situ dari petikan-petikan hikmah dari para ulama. Ya, namun tidak kita baca semua dari ucapan beliau yang panjang, tapi kita usahakan membahasakannya dengan bahasa Indonesia dari apa yang beliau terangkan di sini. Ya. Dan pengarang dari kitab ini yaitu Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Beliau dari salah seorang dari kibarul ulama yang mengajar di Masjid Nabawi ya, dan beberapa tempat yang lainnya di Saudi Arabia. Dan beliau punya program-program dari daurah ilmiah, pembahasan kitab-kitab secara bertahap yang diajarkan di Masjid Nabawi dan selainnya. Dan juga beliau dari salah seorang dari anggota ya kibarul ulama pada periode yang sebelumnya. Itu dari ringkasan dari biografi ringkas penulis hafizahullah taala. Ya, sebelum kita masuk di menjelaskan dari simpul-simpul ini, kita akan terangkan beberapa pendahuluan ya, yang kita bahasakan dari mukadimah beliau di sini ya, secara ringkas dari kitab Ta'zim al-Ilm. Ya. Yang pertama yang kita akan terangkan dari gambaran global seputar keutamaan ilmu agama. Gambaran global seputar keutamaan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimaklumi ya, ilmu agama dan dia merupakan satu di antara dari anugerah yang sangat besar dalam agama kita. Tatkala seorang telah dimudahkan untuk masuk mempelajarinya, bergelut dalam ilmu tersebut ya, dan dia mengajarkannya, mungkin dari hal-hal yang tidak ada bandingannya dengan dunia dan segala isinya. Kita akan terangkan sedikit dari keutamaan ilmu, walaupun hanya penjelasan poin per poin dari hal tersebut. Ya. Di mana ilmu ini diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, dia merupakan sesuatu yang paling mulia dari segala apa yang ada di dunia ini. Ya. Itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah untukku ilmu. Di sini Nabi SAW tidak diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan, kecuali hanyalah tambahan ilmu agama saja. Ya. Kecuali hanyalah tambahan ilmu agama. Ya. Padahal banyak hal yang kalau mau ingin diperintah untuk meminta tambahan, tapi Allah sebutkan hanya satu saja dari hal yang diperintah oleh Allah untuk senantiasa beliau meminta tambahan, yaitu tambahan ilmu. Karena ilmu itu dari hal yang lebih baik, ya, lebih besar, lebih utama daripada dunia dan segala isinya. Ya.
Kemudian dari keutamaan ilmu yang lain lagi, ilmu ini dia merupakan sebab yang membedakan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Itu dengan ilmu. Ya. Dibawakan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim pertanyaan pengingkaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu? Itu dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ilmu ini juga dari sebab yang mengangkat derajat seorang hamba. Irfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu diangkat lagi oleh Allah beberapa derajat. Ya. Dan ilmu dari sebab datangnya rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dari hamba Allah yang punya rasa takut ini itulah orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan datang rasa takut tersebut kecuali atau dia tidaklah datang kecuali dengan sebab adanya ilmu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabb-Nya dan dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka kata Allah, sungguh surga merupakan tempat kembalinya. Ya. Jadi adanya ilmu itu dari hal yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Hanyalah orang-orang yang berilmu. Ya. Mungkin dari sebagian dari keutamaan ilmu yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dimudahkan untuk masuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di antara dari keutamaan yang lain lagi dari keutamaan ilmu ini, ya, ilmu ini dari sebab yang mengantar seorang dia memiliki akal yang sehat, ya, memiliki akal yang sehat. Karena ketika dia baca ayat-ayat Al-Quran, dia baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang memahami dari ayat-ayat tersebut atau hadis-hadis itu hanyalah orang-orang yang memiliki akal yang bagus. Ya. Itulah diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah. Ya. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Itulah permisalan-permisalan kata Allah yang kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya, yang memahami dari permisalan-permisalan tersebut dalam Al-Quran kecuali orang-orang yang berilmu. Kecuali orang-orang yang berilmu. Itu diterangkan di surah Al-Ankabut. Ya. Nah. Dan ilmu ini dari sebab yang menerangi hati, dari sebab yang menerangi hati. Karena ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dihafal, ya, kalau dia memahami dari maknanya, kandungannya, dan dia amalkan dari konsekuensi ayat tersebut, berhukum dengannya, maka ayat-ayat itu akan menerangi hati seorang hamba. Ya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Nah, kemudian dari keutamaan yang lain lagi dari ilmu agama Allah ini, ya,
diterangkan oleh para ulama, nah, bahwasanya mereka lah orang-orang yang berilmu, itulah orang-orang yang paling terbaik, makhluk yang paling terbaik yang hidup di muka bumi ini. Ya. Karena diterangkan di surah Al-Bayyinah oleh Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Ya, ayatnya panjang ya, tapi kan sering dihafal lewat berlalu dalam bacaan kita. Dikatakan tadi innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan yang beramal amalan yang saleh, mereka lah sebaik-baik makhluk. Ya, sebaik-baik makhluk. Dan diterangkan setelah itu dari balasan Allah kepada mereka, ya, mereka akan dibalas ya dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itulah balasan orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin dari sebagian dari keutamaan ilmu ya, sangatlah luas. Ini dari ayat-ayat yang telah kita isyaratkan tadi. Harapan dalam hadis-hadis dari keutamaan ilmu sangatlah banyak. Ya, ilmu ini dari ciri kebaikan seorang hamba. Jadi kalau hamba ingin dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dijadikan orang-orang yang berilmu. Nah, dan sebaliknya siapa yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan dijauhkan dari ilmu agama. Ya, itu kan diterangkan dalam hadis ya, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka akan dibuat paham apa? Agama. Ya. Artinya kata para ulama, kalau dia tidak paham agama, berarti Allah tidak ingin padanya apa? Kebaikan. Itu dari pemahaman yang dipahami oleh para ulama. Ya. Dan ilmu ini juga dia merupakan sebab kehidupan hati. Sebab kehidupan hati seorang. Itu diibaratkan dalam hadis yang panjang ya, tentang permisalan hujan yang turun ya di bumi ini. Itu kan ada 3 macam tanah diterangkan dalam hadis. Ya. Ada tanah yang subur, dia bisa menyerap air dan tumbuh padanya apa? Tanaman-tanaman. Ya. Itu hati manusia yang pertama, seperti itu. Ada jenis yang kedua, tanah, dia tanah keras, tapi bisa menampung apa? Air. Ada jenis hati seperti itu. Dia hanya bisa menampung ilmu, tapi tidak tumbuh padanya apa? Tanaman. Ya. Kemudian jenis yang ketiga ada hati yang dia sangat keras sekali. Ketika turun hujan tadi itu pada tanah, hujan itu tidak ada yang tinggal di situ. Ya, dia hanya mengalir dan hilang. Ya. Itulah dari hati orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak bisa menumbuhkan tanaman dan juga tidak bisa menampung padanya apa? Air. Nah, maka diterangkan di akhir hadis, itulah permisalan dari hati manusia. Ya, hati yang pertama itulah hati orang-orang yang berilmu, di mana ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, ya, ucapan dari para ulama, dari para as-salaf, itu langsung masuk ke hati mereka dan melahirkan dari berbagai macam amalan-amalan saleh. Ya. Nah, hati jenis yang kedua itu masih bagus. Ya. Walaupun ini dari hati yang
berada di antara dari yang terbaik tadi dan hati yang buruk. Tapi dia diharapkan padanya kebaikan, karena dia bisa menampung dari ilmu tersebut, walaupun belum lahir darinya berbagai macam amalan, tapi orang-orang bisa mengambil manfaat di situ. Sebagaimana hewan-hewan ya bisa meminum dari tanah yang menampung air tersebut, ya, yang telah diterangkan. Ya, ini dari hal yang dijelaskan dalam hadis ya tentang keutamaan ilmu agama dari sebab yang menghidupkan hati. Ya. Nah, kemudian dari hal yang lain lagi dari keutamaan ilmu ini juga dari jalan pintas yang meringkas jalan hamba menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, siapa saja yang menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu padanya, ya, yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi kalau dia paham jalan ke surga, ada jalan ringkas, maka itu ditempuh dengan ilmu, ya, ditempuh dengan jalur ilmu, ya. Nah, tapi kemudian dari ilmu juga dari keutamaannya, ya, dia merupakan satu di antara amalan jariyah yang tidak akan terputus, yang tidak akan terputus. Ini kan sering kita dengar hadisnya ya. Nabi kan terangkan ada 3. Jika anak Adam meninggal, terputus semua amalannya kecuali 3. Ada sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan dengannya, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, di antara dari amalan jariyah yang paling besar yang melingkup seluruhnya dan lebih panjang, ya, pengaruhnya, ya, itulah ilmu agama. Itulah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmun yuntafa'u bihi. Baik. Ini dari sebagian dari keutamaan ilmu. Dan kemudian dari keutamaan ilmu yang lain lagi yang kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ilmu agama ini dia merupakan warisan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tidak meninggalkan harta benda, ya. Itulah yang diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, al ulama'u warathatul anbiya. Ya, para ulama itu orang-orang berilmu adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi tidak meninggalkan dirham, ya, atau dinar. Mereka hanya meninggalkan ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu ini, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ya. Faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Dipahami ya? Jadi ilmu agama ini dia merupakan warisan dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang hendaknya kita ambil, ya, dan kita manfaatkan warisan tersebut, ya. Dan alhamdulillah pada hari-hari ini ilmu agama itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita aja yang mau belajar. Ya. Berbeda dengan masa-masa dahulu. Ya. Kalau di masa dahulu kala itu sangatlah berat. Tapi di masa sekarang ini alhamdulillah dimudahkan oleh Allah, segala dari jalur ilmu itu bisa masuk. Ya. Hanya kadang kita yang kurang dalam memanfaatkan dari kemudahan-kemudahan tersebut. Ya. Tapi ini dulu dari sebagian, ya, dari penjelasan dari keutamaan ilmu. Ya, sangatlah banyak kalau kita ingin terangkan semua, ya.
dari penjelasan tentang keutamaan ilmu agama ini. Ya, jadi dari pendahuluan yang kedua tadi ya, sudah diterangkan tadi dari biografi ringkas penulis, dan telah kita terangkan dari sebagian dari keutamaan ilmu agama. Ya. Kemudian dari pendahuluan yang berikutnya di sini kita akan terangkan dari manfaat mempelajari dari prinsip-prinsip atau ikatan-ikatan atau simpul-simpul dalam ta'zim al-ilm ini, dalam mengagungkan ilmu ini. Ya. Karena kata para ulama, siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Ya. Maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Itu aja yang kita ingat. Jadi siapa yang tidak memuliakan ilmu agama, maka Allah juga tidak akan memuliakan orang tersebut. Dia ingin mulia di kehidupan ini, maka dia muliakan ilmu. Ya, dia muliakan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu kan disesuaikan dengan apa? Dengan jenis amalan. Dengan jenis amalan yang diperbuat oleh seorang hamba. Ya. Mungkin dari manfaat yang pertama ya, yang disebutkan oleh Syekh di sini. Dari manfaat seorang dia mempelajari dari ta'zim al-ilm, dari prinsip-prinsip ya, simpul-simpul ikatan-ikatan ini, agar dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dari manfaat yang lain lagi, dari manfaat seorang dia mempelajari dari prinsip-prinsip ini, simpul-simpul atau ikatan-ikatan dalam mengagungkan ilmu, ya, yaitu agar seorang itu bisa dimudahkan dalam belajar, ya, karena dia punya metode, punya prinsip, punya jalan yang dia gunakan untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini dari manfaat yang kedua, agar seorang bisa dimudahkan dalam ya, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dari manfaat juga seorang dia mempelajari dari simpul-simpul ini, ikatan-ikatan atau prinsip-prinsip dalam ta'zim al-ilm, yaitu agar dia senantiasa diberkahi oleh Allah. Ya, pada ilmu yang dia pelajari, Allah akan berkahi dari ilmu yang dia pelajari. Ya. Nah, karena dia belajar melalui apa? Jalan-jalan yang telah diterangkan oleh para ulama, metode-metode yang ditempuh oleh orang-orang yang berilmu dari masa dahulu. Ya. Jadi ini seperti warisan ya, dari prinsip ya, apa yang diamalkan oleh para ulama kita disimpulkan oleh penulis di sini, agar kita contoh dan kita raih dari keberhasilan, keberkahan, ya, kemuliaan dalam ilmu ini. Nah, baik, ini dari sebagian mungkin dari hal yang bisa diterangkan dari 3 manfaat pokok dalam masalah ini. Ada lagi manfaat-manfaat yang lain ya, tapi seluruhnya itu kembali kepada 3 yang telah diterangkan tadi itu. Baik. Ya, ini dari pendahuluannya yang telah kita bahas. Ya, itu aja dulu ya. Ini sudah beberapa pendahuluan yang penting yang perlu kita ketahui.